Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Rumanas Prasetyo, masih dalam rangkaian tutorial mengenai Excel. Bagi kawan penggemar Excel, pagi ini kayak semalam saya dapat ini loh, dapat notif bahwa ada file masuk dan ya ada ini dari Pak Ilham Wicaksono. Halo, mau tanya tentang DAX ya. Tanya DAX kembali, bagaimanakah cara mencari selisih total berdasarkan periode di bulan sebelumnya. Berikut data terlampir. Oke, jadi kita download dulu ya teman-teman ya. Saya pause dulu, download, kemudian nanti akan saya buka biar nggak terlalu lama ya. Oke, ini adalah file yang sudah saya download dan saya buka, file dari Pak Ilham Wicaksono. Jadi kita lihat di sini ya, hanya ada sheet 1. Kemudian ini row datanya, oke, hanya date dan total, oke ya, Januari, oke. Hasil pivot yang diinginkan adalah seperti ini, date apa? Oh, diambil month-nya ya, diambil nama bulannya. Kemudian ini ada sum of total, kemudian ada diff from previous month. Oh, jadi kayaknya nih kalau saya lihat ini ya, coba saya klik lagi. Oh ya, betul, ini adalah pengurangan dari kolom apa nih yang ada sebaris dengan sebaris dengan data yang mau ditampilkan adalah dikurangi dengan bulan sebelumnya. Jadi ingin mencari perbedaan atau angka selisih antara bulan sekarang dengan bulan sebelumnya. Jadi melihat ini sih kayaknya melihat apa ya, peningkatan atau penurunan satu proses ya. Kemudian jika kita lihat berikutnya, ini ada tanda panah pivot table dan kita klik di sini apakah betul ini pivot table. Ya betul, tampil pivot table field di sini menandakan bahwa ini betul pivot table. Dan saat saya lihat, ini saya close dulu ya, ada tampilan Januari, kemudian bulan-bulan setelahnya, kemudian adalah sum of total, oke. Jadi menampilkan hanya angka yang ada di total, kemudian diff from previous month. Ini kayak DAX juga, dan ada slicer di sampingnya nih ya. Oke, kita coba buka di pivot table-nya. Oke, saya buka pivot table listnya, dan di sini kita melihat ada dua measure yang sudah dibuat, yaitu diff from previous month, mungkin ini ya, kemudian sama last date. Saya nggak tahu gunanya last date buat apa ya. Maksud saya dengan kasus yang ada di sini. Jadi kita coba lihat dulu untuk measure yang ada di sini, diff from previous month-nya. Jadi kita klik pada for pivot, kemudian kita klik pada manage. Kita coba lihat formulanya ya. Kenapa dia di sini hanya menampilkan 0? Itu ya, pertanyaan kan itu ya dulu ya. Jadi saat kita lihat di sini menampilkan blank, dan saya lihat di sini calculate sum tabel 1 kolom total, kemudian ngambil dari previous month tabel 1 kolom date. Oh, sebenarnya ini aja sih. Nggak salah sih, hanya apa ya, balik lagi seperti pengguna-pengguna DAX pada awalnya. Seperti saya juga dulu awalnya, saya masih bingung terkait filter konteks dan row konteks. Jadi kayaknya ini masalahnya kenapa di sini menampilkan 0 ya. Di sini hasil measure-nya menampilkan 0 adalah karena filter konteks yang apa ya, belum dipahami sama Pak Ilham Wicaksono. Jadi mungkin saya buat dari awal aja dulu ya. Jadi ini saya hapus saja dulu untuk semua ininya ya, semua apa namanya, measure yang ada di sini saya delete. Saya delete dulu ya. Ini saya delete. Sedel, kemudian yang last date juga sedel biar enggak bingung. Saya mulai dari awal nih intinya ya, teman-teman ya. Oke, saya delete di sini. Nah, saya nggak memerlukan ini sih. Oke, kemudian mungkin ini saya delete dulu biar teman-teman yang belum paham mengenai DAX
bisa tahu bagaimana caranya memasukkan data tabel ini ke data tabel yang ada di sini ke dalam Power Pivot ya. Jadi saya besarkan dulu, kemudian saya delete untuk tabel yang ada di sini ya. Yes, oke, kita sama sekali tidak mempunyai data tabel apapun di Power Pivot, jadi saya minimize saja dulu. Ya, langkah yang pertama harus kita jalankan adalah ini, mungkin saya delete saja dulu untuk apa namanya, pivot table yang ada di sini ya. Ini atau mungkin saya insert saja ya. Set. Oh, ikut mengembang dia ya. Ya udahlah, saya hapus saja ini. Saya hapus, delete. Oke, saya delete saja dulu, nggak apa-apa. Kita mulai dari awal ya teman-teman ya. Delete juga, kemudian saya insert. Nah, dapat ruang lagi ya. Oke, jadi langkah yang pertama yang akan kita ambil adalah kita klik dan blok data yang ada di sini ya. Blok seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kita klik pada Power Pivot dana ya. Nah, ini add to data model. Saya klik. Oke, tandai di sini kita sudah punya satu tabel ya. Tabel yang dalam hal ini sama persis dengan tabel yang ada di Excel tadi, akan tetapi sekarang sudah kita masukkan ke data model atau Power Pivot ya. Ini ya teman-teman ya. Kemudian langkah pertama kita adalah membuat satu measure yang sebenarnya mirip saja sih dengan yang dibuat oleh Pak Ilham Wicaksono tadi. Jadi yang pertama akan saya buat adalah measure untuk total ya. Saya sebut saja misalnya di sini grand total ya. Grand total. Oke, sama dengan hanyalah measure sederhana yaitu sum dari si kolom total seperti ini. Tutup kurung, saya tekan enter. Saya mempunyai grand total. Nah, kemudian saya akan membuat satu measure lagi yang saya kasih nama misalnya total bulan lalu gitu aja ya, total bulan lalu atau sebelum ya, sebelum ini aja ya. Oke, dia adalah calculate dari grand total tadi ya. Kemudian kita filter dengan previous month, sama seperti apa yang buat oleh Pak Ilham Wicaksono. Hanya saja saya menuliskan di sini langsung measure-nya, bukan lagi formula dari sum untuk kolom total. Previous month kita ambil dari date-nya ya, tabel 1 kolom date seperti ini. Tutup kurung, saya tekan enter. Oke, kemudian kita coba dulu ya, biar nanti teman-teman tahu bedanya ya. Ini kita coba buat pivot table. Kita taruh saja di sini teman-teman ya, atau sinilah. Saya klik OK, klik OK lagi. Kita sudah mempunyai satu blueprint dari pivot table dan saya coba klik yang ada di sini date. Oke, muncul banyak kolom seperti ini. Saya tidak memerlukan month, jadi saya buang saja months-nya seperti ini ya. Kemudian saya geser untuk grand total ke value. Ini saya kecilkan ya biar kelihatan ya. Nah, seperti ini. Grand total ke value menampilkan sama persis value yang ada di tabel ya. Kemudian saya geser total bulan sebelumnya. Nah, tampilnya adalah seperti ini. Total bulan sebelumnya adalah angka dari data yang ada di bulan sebelumnya, yaitu untuk Januari 2883, maka akan muncul di 2883 di sini. Jadi geser satu baris ya, istilahnya turun satu baris seperti ini. Jadi untuk tahap pertama kita sudah betul. Tetapi jika kita lihat hasil yang diinginkan di sini, date-nya adalah menampilkan bulannya. Jadi sebenarnya karena kita mainnya di filter konteks ya Pak Ilham Wicaksono, kita tidak bisa mengambil nama bulan langsung di sini, karena jika kita membuat nama bulan maka filter konteks yang ada di total bulan sebelumnya tidak akan jalan.
Jadi kita cukup memformat yang ada di sini. Ya, misalnya ini saya format sebagai ini aja ya, saya format gini aja ya Pak. Saya tekan Ctrl 1. Kemudian saya format sebagai date. Tapi hanya saya tampilkan bulan dan tahunnya saja. Nah, gini. Kayaknya akan lebih representatif ya Pak. Saya klik OK. Nah, seperti ini. Dengan hanya memformat, maka filter konteks yang ada di total bulan sebelumnya akan tetap jalan. Dan langkah berikutnya adalah mencari selisih yang ada di sini ya. Difference from previous month. Jadi saya balik lagi ke Power Pivot. Kemudian Manage. Nah, kita buat satu measure lagi. Yang intinya adalah pengurangan dari grand total dikurangi total bulan sebelumnya. Jika kita amati lagi ya. Rumusnya adalah F6 dikurangi F5, jadi bulan berjalan dikurangi bulan sebelumnya. Kita coba terapkan ini di Power Pivot. Manage ya. Jadi adalah bulan berjalan yaitu total bulan sebelumnya ya, dikurangi dengan grand total tadi. Jadi saat kita tuliskan rumus div previous month ya seperti ini. Formulanya akan seperti ini, sederhana, yaitu grand total, total bulan sebelumnya, saya kurangi dengan grand total. Oke, seperti ini. Saya tekan Enter. Kita tinggal klik dan drag hasil yang ada di previous month di sini. Saya balik lagi ke Excel. Saya minimize. Kemudian saya coba close yang ini ya. Terus saya geser yang ini aja. Nah, saya klik dan drag untuk div previous month-nya di value sekarang. Nah, maka sudah menampilkan angka-angka yang dimaui. Akan tetapi jika kita lihat di sini hasilnya adalah minus di sini hasilnya minus, akan tetapi di sini hasilnya plus. Apakah saya kebalik ya? Kayaknya kebalik ya. Oh iya, kayaknya kebalik. Jadi saya balik dulu untuk formulanya ya. Mana sih tadi? Nah, ini. Saya balik saja yang ada di sini grand total. Saya cut ya. Kemudian saya kurangi dengan total bulan sebelumnya. Tekan Enter. Kita coba balik ke Excel. Oke, sudah berubah seperti yang diinginkan, tetapi saat total bulan sebelumnya ini kosong, di sini diharapkan menampilkan kosong. Jadi kita mungkin bisa menerapkan if ya, kan tetapi saya pesan buat Pak Ilham Wicaksono ataupun teman-teman yang menerapkan if ini nanti, karena nanti saat hasil di sini blank, belum tentu disebabkan oleh data tersebut adalah data pertama seperti yang kita lihat di sini ya. Jadi saat kita nanti menerapkan if di sini blank maka di sini blank, teman-teman harus hati-hati. Khawatirnya memang di bulan berjalan memang tidak ada data sehingga nanti di sini menampilkan blank. Oke ya teman-teman ya. Kita coba modifikasi formula yang ada di sini. Balik lagi ke previous month. Kita coba buat yang baru aja ya. If div gini aja ya. If div previous month ya. Rumusnya sama seperti tadi, akan tetapi kita tambahkan if saja ya. Sama seperti div previous month ini, yaitu atau kita tulis saja di sini if saya tekan shift enter, saya lebarkan dikit. Nah, jadi muncul seperti ini ya. Tekan shift enter, tab if, shift enter, tab lagi. Jika grand total ya, jika grand total, mana grand total? Grand total ini is blank ya, is blank grand total, maka hasilnya adalah
blank. Otherwise kita tuliskan total bulan sebelumnya. Total bulan sebelumnya. Oke, seperti ini. Ini kita rapikan. If is blank grand total. Ini saya tekan shift enter. Shift enter, kemudian saya shift enter, saya tutup dengan tutup kurung. Tekan enter. Kita coba ini ya, terapkan di Excel kita. Saya minimize. Kita sudah mendapat satu measure baru. Kita klik dan drag saja ke value. Ya, hasilnya seperti ini. Kan tetapi rumus yang ada di sini ternyata masih apa ya? Belum pas ya, karena harusnya di sini adalah apa namanya? 283 tidak minus 1788, berarti saya tadi ada salah di previous month ini ya. Kita coba cek lagi di DAX-nya mana sih tadi. Nah, ini bukan total bulan sebelumnya, akan tetapi di previous month ya di sini ya. Ini di previous month. Di previous month. Nah, ini. Oke, kita coba cek, tekan enter. Minimize ya, hasilnya seperti ini. Oh, ini salah lagi ya, total bulan sebelumnya. Jadi saya cek lagi. Bingung di penamaan. Ini bukan grand total tapi total bulan sebelumnya. Total bulan sebelumnya. Ya. Tekan enter, insya Allah hasilnya akan benar ya teman-teman ya. Ya, seperti ini. Sama persis seperti apa yang diminta dari hasil pivot table yang diinginkan ya. Jadi untuk dua item atau measure ini bisa kita hidden saja atau kita hilangkan dari si pivot table-nya seperti ini. Klik drag seperti ini. Nah, jadi hasilnya akan sama persis seperti yang diinginkan ya Pak Ilham Wicaksono. Baik, itu teman-teman ya, bagaimana cara mengolah data DAX sederhana dengan manfaatkan previous month seperti yang ditanyakan oleh Pak Ilham Wicaksono tadi. Mudah-mudahan ini bisa dipahami teman-teman ya. Buat teman-teman yang masih bingung mengenai DAX ya wajar, karena memang perlu waktu untuk memahami terkait filter konteks dan row konteks yang menjadi fundamental dari DAX. Dan saat teman-teman masih belum menguasai filter konteks kemudian row konteks, membuat measure-nya sudah betul, akan tetapi saat tidak paham aplikabelnya atau cara mengaplikasikannya, tentu hasil yang teman-teman dapat di pivot table-nya tidak akan sesuai harapan ya teman-teman ya. Jadi intinya yang bisa kita pelajari dari video tutorial ini, yang pertama adalah penanya atau Pak Ilham Wicaksono tadi masih menampilkan nama bulan di sini sebagai filter dari beberapa item yang ada di sebelah kanan dari kolom tanggal tadi. Jadi karena ditampilkan ada nama bulan, si filter konteks tidak akan bisa bekerja pada measure-nya. Jadi kita harus mengakali dengan memformat tadi. Jadi yang kedua adalah measure-nya kita sedikit edit-edit, kita tambahkan beberapa step yang bisa teman-teman pelajari. Tadi kita buat 1, 2, 3, 4 measure ya. Yang sebenarnya jika kita menggunakan DAX, kita cukup menggunakan 2 measure saja, yaitu grand total dan if previous month ini. Akan tetapi agar teman-teman tadi gampang memahami step-step yang saya ambil, saya pecah-pecah menjadi 4 measure di sini. Buat teman-teman yang sudah mahir mungkin cukup menggunakan 2 measure dan bisa memainkan apa hasil ya, atau apa ya, nilai yang diinginkan bisa muncul di pivot table-nya seperti ini. Baik, demikian teman-teman, mudah-mudahan mendapat pemahaman ya. Oh, satu lagi, saya harus membuat satu ini ya, apa namanya, measure slicer. Kita buat measure slicer dari date atau nama bulan bisa, kita buat dari date juga bisa. Saya ambil dari nama bulan saja ya. Saya klik kanan, kemudian saya klik pada add slicer seperti ini. Drag. Oke, seperti ini teman-teman bisa mainkan slicernya. Oke. Jadi apa ya? Fleksibel, sangat fleksibel sekali untuk
membuat satu tampilan pivot table, kita modifikasi dikit dengan measure, kemudian kita mainkan dengan slicer. Kita bisa klik dan drag seperti ini, kita bisa tahu perbedaan dari belum sebelumnya ya. Oke, teman-teman, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa pahami. Tetap semangat untuk belajar Excel. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, mohon subscribe dan klik tombol like atau tombol lonceng agar tidak ketinggalan video tutorial saya terkait Excel. Kemudian buat teman-teman yang belum gabung di grup Facebook, silahkan gabung di grup Facebook saya ini ya, di grup https ya www.facebook.com/group/heru.monas. Kita bisa diskusi bareng terkait Excel di sini ya. Monggo tanya-tanya maupun diskusi, gak apa-apa. Yang jelas kita belajar bareng. Jadi grup ini tegas ya, saya beritahu kepada teman-teman yang ingin gabung hanya untuk belajar dan tanya jawab, tidak untuk yang lain. Oke, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa pahami. Bertemu kembali dengan saya Rumenas Prastio, masih dalam rangkaian tutorial Excel yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.